Kita semua pada dasarnya akan bercerai. Makanya di dalam keluarga tuh harus ada ilmu maklum, mengikis ego, itu kan dilatih terus. Sebagai ibu dan sebagai mertua aku, ibu tuh pernah khawatir gak sih melihat hubungan pernikahan aku dan Rama? Alhamdulillah ibu itu gak pernah putus doa. Dengan itu kekhawatirannya tereduksi. Jadi setiap sujud akhir semua nama anak satu persatu termasuk kebahagiaan supaya sakinah mawaddah warahmah, selamat dunia akhirat, bahagia lahir batin, Allah muliakan, itu terus ibu gaungkan. Karena ibu punya keyakinan doa ibu nembus langit sebagai orang tua. Amin. Sampai ke cucu-cucu. Tapi kan dinamika dalam keluarga kok ada ketidaksepahaman, itu wajar. Itu tuh menurut ibu kalau ada benturan-benturan gesekan itu penguatan. Benar, aku setuju sih. Penguatan, makin tahu yang tidak disukai oleh pasangan, makin tahu kekurangannya. Bisa menyelesaikan masalah juga setiap berantem. Jadi jangan menghindari konflik. Benar, aku nggak mau. Jadi harus dihadapi, dituntaskan. Karena bagaimana mungkin kita akan selalu ideal terus, enggak lah. Kita tuh latar belakang beda, dibesarkan dengan cara beda, kultur beda. Itu justru kayak mur sama baut, cerak terus kan, supaya kuat. Iya. Untuk makin menguatkan. Jadi kalau makin berantem, makin menguatkan. Kadang masalah juga banyak yang nggak bisa diselesaikan. Kadang win-win solution, Bu. Iya kan? Iya kan? Setiap pasangan ibu selalu bilang pasti punya ego, punya apa. Tapi aku dalam pernikahan ini selalu belajar sama Rama. Rama tuh adalah laki-laki yang nggak pernah malu untuk minta maaf kan. Jadi dengan pas aku menikah sama Rama, lalu dia salah, dia minta maaf sama aku. Dia mengajarkan aku bahwa memang di pernikahan tuh yang utamanya bisa merusak pernikahan itu adalah ego. Mengajarkan aku untuk kayak ini aku turunkan ego aku, yuk kita bahas, tapi nggak usah dengan ego, tapi gimana win-win solution yang baik untuk masalah ini. Jadi aku belajarnya dari suami aku sih, Bu, tentang menurunkan ego itu. Jadi hidup itu memang tidak semudah kata-kata. Benar. Jadi kita terus harus belajar. Makanya ibu bilang kita ini murid kehidupan lah. Iya. Jadi harus belajar terus karena kita banyak kelemahan, banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Asal mau belajar memperbaiki. Ke pasangan juga gitu. Mau belajar ya? Mau belajar. Mau minta maaf. Mau minta maaf, menghargai, merendahkan hati. Karena kita nggak luput dari kekurangan. Nggak luput dari kesalahan, nggak luput dari kekurangan gitu. Disadari atau tidak. Karena aku yakin Allah akan. Jadi gini, rasa khawatir, ragu-ragu, cemas itu kan penyakit hati. Iya benar. Ibu mencoba tidak mengkhawatirkan apapun yang ada di dunia ini. Kalau mulai khawatir, doa. Allah lindungi anak cucuku ya Allah. Sehatkan mereka, bahagiakan mereka. Selamatkan dunia akhirat. Berikan rezeki lahir batin yang tidak pernah putus. Balik lagi ya, Bu. Balik lagi spiritual. Iya. Karena kita kalau dibilang, si ibu mah dikit-dikit Allah. Emang kita ada di dunia ini apa? Benar. Emang kita siapa? Kehadiran kita di dunia ini apa? Benar. Disuruh bermanfaat bagi sesama. Karena itulah sebaik-baiknya manusia kan. Iya gitu. benar. Aku jadi ingat kalau ibu ini ngomongin kayak besok miliknya Allah, jadi ingat aku kalau misalnya mau kayak foto, misalnya aku mau beli barang, mau beli tas, terus fotoin ke ibu, Bu mau beli tas ini, tapi kok harganya mahal. Ibu nanya, ada uangnya enggak? Ada, Bu. Ya kalau ada uangnya beli. Kenapa? Ya nikmatin hari ini karena besok kan milik Allah. Beli. Jadi hidup dinikmati kalau ada, kalau nggak ada disyukuri kan. Nah, itu jadi rumus di semua kehidupan kan. Beli tas, rumusnya itu ada uang nggak? Kalau ada beli, nikmatin. Karena besok belum tentu bisa beli tas itu. Dibilang, kalau ada pembenaran gini, tuh orangnya kok kaya, gak dibawa mati. Bisa dibawa mati, banyak sodakoh aja, hartanya luar lahir batin. Bisa kita banyak sodakoh, banyak memberikan pada diri sendiri dan orang lain. Dibawa deh gitu kan, bikin kebaikan. Saya juga udah banyak zakatnya, banyak sodakohnya. Masya Allah. Itu kekayaan juga gitu loh. Jadi kayak yang di dunia yang kita bisa pakai. Iya. Begitu kita nggak ada, ini akan jadi rombongan. Tapi ada harta yang sudah kita tanamkan. Bukan rombengan, warisan kali. Baju mah rombengan, harta warisan. Iya kan? Jadi, kalau baju bisa rombengan nih. Iya kan? Kalau baju kan jarang-jarang disebar-sebarkan gitu kan. Tapi kalau misalnya harta
itu jadi warisan. Mudah-mudahan jadi manfaat barokah, tidak jadi perselisihan gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Bahagiakan diri Iya, selama di bahagian dunia, diri, tapi jangan lupa ada yang benar ingat akhirat juga. Iya sih. Jadi itu berjalan sejajar, itu yang membuat kita happy gitu. Benar, aku setuju lagi Bu. Nah Bu, ini karena fenomena perceraian ini marak banget dari tahun ke tahun, dan ini kayaknya tahun ini yang lumayan beruntun gitu. Banyak banget orang yang karena isu perceraian ini jadi takut buat menikah. Kira-kira Bu ada pesan gak sih yang pengen disampaikan untuk yang baru, yang mau menikah lalu masih ragu? Mungkin pandangan Ibu beda ya. Bukan takut, Tapi mereka nggak takut. Mereka enjoy tanpa menikah. Kalau sudah ada pasangan, nggak mungkin nggak pengen menikah dong. Kalau udah ada yang kita cintai, kita nggak mau dong ngelepasin yang kita cintai. Setuju sih. Tapi ada yang enjoy karena nggak ada pasangan, atau dengan alasan apapun berpisah dengan pasangan, udah merajut berpuluh tahun, berbelas tahun pacaran, tiba-tiba nggak jadi jodoh. Tiba-tiba dia merasa, aku enjoy sendiri. Tapi karena takut, karena wah ini perceraian lagi marak ini. Kalau menurut Ibu banyak kasusnya, maksudnya ada beberapa yang laki-lakinya yang melakukan kesalahan gitu. Kayak yang kita dengarnya aja tuh membuat wanita tuh trauma gitu. Hah, perceraian ini karena lakinya ini gitu. Boleh Ibu punya pendapat? Boleh. Justru yang paling sering orang takut menikah adalah anak-anak broken home. Bukan karena orang lain. Tapi kan orang tua. Tapi orang tua. Karena itu dia langsung merasakan kesakitan, dia langsung merasakan penderitaan dari ibunya, ngelihat ibunya menderita gitu. Alhamdulillah aku dinikahin ya Allah. Tapi kalau dibilang gara-gara fenomena orang bercerai di luar diri kita, mohon maaf, Ibu sih nggak percaya. Nggak percaya. Karena apa? Itu orang lain. Kalau dia udah punya pasangan yang dia cintai, itu karena kesepakatan berdua, kita belum siap ya, belum punya rumah, kita belum stabil secara finansial. Bukan takut. Benar. Tidak ada kata takut. Tapi mereka belum siap untuk bertanggung jawab terhadap pasangan. Lebih nyaman. Ya, lebih nyaman untuk pacaran. Makanya kalau ada orang bilang pacaran lebih lama daripada menikah. Karena ternyata bertanggung jawab terhadap pasangan itu tidak mudah. Susah. Bertanggung jawab kan bukan cuma materi, lahir batin. Lahir batin. Ada orang senang macarin anak orang, makanya para bunda, tolong para bunda, para bapak, kalau anaknya udah lebih dari 2 tahun dipacarin, panggil tuh anak laki-lakinya. Iya, ini anak saya perempuan punya batas reproduksi. Benar. Ini mau dimainin atau mau diseriusin? Kalau enggak saya cariin jodoh lain, gilengin gitu ya Bun. Jadi kalau Ibu sih berpikir bahwa orang-orang yang belum memutuskan menikah juga harus kita hargai keputusannya. Setuju. Bukan karena mereka trauma, enggak. Banyak karena udah enjoy, merasa aku sudah mandiri, aku nggak butuh pasangan. Padahal hidup itu kan kadang-kadang kita butuh orang lain sebagai makhluk sosial. Tapi kalau itu jadi pilihan kita dan kita bertanggung jawab pada pilihan kita harus hormati, kita hargai. Betul. Karena banyak orang yang hidup sendiri pun enjoy, bahagia gitu. Jadi kita tidak bisa memakai sudut pandang kita kepada orang lain. Benar. Kita hargai saja pilihannya. Jangan-jangan mereka lebih bahagia dengan hidup sendiri. Iya, setuju. Jadi para orang tua yang punya anak belum nikah jangan nangis, jangan sedih. Apalagi ditanya tiap tahun pas lebaran. Iya, jangan. Kapan nikah? Karena satu, jodoh itu hak Allah. Kalau kita mau bilang itu bisa kita ikhtiarkan, setuju. Tapi kalau kita yang mengaku katanya punya keyakinan beriman kepada lahir, mati, harta, rezeki, jodoh. Ikhtiar sama doa, itu yang kita punya. Sama waktu, kita punya waktu. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau anak-anak kita belum dapat jodohnya, doakan saja. Kadang-kadang Allah memperlambat untuk menyelamatkan. Iya, aku setuju banget sih sama kata-kata itu. Allah mempercepat juga untuk menyelamatkan, bisa Bu. Karena aku juga pengennya nikahnya tuh di atas umur 27 tahun. Sedangkan Kuto mau nikah 32. Akhirnya dipercepat. Akhirnya 24 sama 28. Iya. Artinya di situ udah jelaskan maunya kita beda sama maunya Allah. Diikutin aja. Iya kan?
Artinya kita nggak bisa melawan apa yang sudah Allah atur gitu. Kita cuma punya ikhtiar dan sama doa. Aku Itu setuju. menurut Ibu ya. Jadi let it flow. Let it flow. Ya, ada doa, Benar. kasih kesempatan sama Allah. Ayo ikhtiar maksimal. Atau mungkin ada juga yang belum ketemu jodohnya, stres tapi kan tiap saat ditanyain kapan punya pacar nggak apa ya, mungkin Jangan dia lagi takut. enjoy Iya. gitu. Benar. Ada yang dikasih jodoh umur 60, nggak apa-apa juga. Nggak apa juga, Iya. no problem. Mungkin kata Allah itu yang terbaik buat dia. Mm-mm. Jadi manusia itu kadang-kadang itulah, kita kan terbatas ya. Ilmu kita semua pakai akal kita yang terbatas ini. Semua diukur dengan apa yang kita lihat, semua diukur sama yang kita dengar. Karena Allah tuh nggak bisa diukur pakai akal, bisa diukur oleh kolbu, Benar. oleh keyakinan. Allah ini yang terbaik, Allah aku terima ini yang terbaik gitu sayangku. Setuju banget sih. Aduh, seru banget deh episode kali ini. Yaudah kalau Bismillah. gitu kita ketemu di episode selanjutnya ya, Bu. Oke. Bye guys. Bye. Thank you for watching. Thank you.